Hari Menanam Pohon Indonesia, HMPI, diperingati setiap tanggal 28 November sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup melalui gerakan penanaman pohon. Ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, HMPI merupakan bagian dari upaya nasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kerusakan hutan. Perayaan ini tidak hanya bertujuan untuk menanam pohon secara simbolis, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat pohon dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan masa depan. 1. Latar belakang penetapan Hari Menanam Pohon Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hutan tropis terbesar di dunia. Namun, deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi selama beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan setiap tahunnya akibat penebangan liar, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam. Sebagai respons terhadap krisis lingkungan tersebut, pada tahun 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2008 yang menetapkan 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Penetapan ini juga sejalan dengan gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon yang diinisiasi untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama perempuan, dalam pelestarian lingkungan. 2. Tujuan utama Hari Menanam Pohon Indonesia. Hari Menanam Pohon Indonesia memiliki sejumlah tujuan strategis yang melibatkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, yaitu A. Mengatasi degradasi lingkungan. Penanaman pohon merupakan solusi efektif untuk mengatasi masalah degradasi lingkungan, seperti erosi tanah, banjir, dan kekeringan. Dengan menanam pohon, kualitas tanah dapat diperbaiki, sumber air dilestarikan, dan ekosistem yang rusak dipulihkan. B. Mitigasi perubahan iklim. Hutan dan pepohonan berperan penting sebagai penyerap karbon dioksida, CO2, salah satu gas rumah kaca utama yang menyebabkan perubahan iklim. Gerakan menanam pohon membantu mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer, sehingga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. C. Edukasi dan kesadaran masyarakat. HMPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Gerakan ini mengedukasi masyarakat tentang manfaat pohon bagi lingkungan dan kehidupan manusia, sekaligus mengajak mereka berkontribusi aktif dalam pelestarian lingkungan. D. Mendukung keanekaragaman hayati. Penanaman pohon membantu menciptakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, sehingga mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. E. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penanaman pohon juga memiliki manfaat ekonomi, terutama bagi masyarakat pedesaan. Pohon-pohon yang ditanam dapat menghasilkan kayu, buah, getah, dan produk lainnya yang mendukung perekonomian lokal. 3. Manfaat menanam pohon bagi lingkungan dan kehidupan. A. Menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Pohon berperan sebagai paru-paru dunia dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk kehidupan. Satu pohon dewasa dapat menyerap sekitar 22 kg CO2 per tahun dan menghasilkan oksigen yang cukup untuk 2 orang. B. Mencegah erosi dan banjir. Akar pohon membantu menahan tanah, sehingga mencegah erosi dan longsor. Selain itu, pohon juga menyerap air hujan, mengurangi risiko banjir, dan menjaga ketersediaan air tanah. C. Menjaga keseimbangan ekosistem. Pohon menciptakan habitat bagi berbagai spesies hewan, serangga, dan tumbuhan. Dengan menanam pohon, ekosistem yang seimbang dapat dipertahankan. D. Mengurangi polusi udara. Daun pohon dapat menyaring polusi udara dengan menyerap partikel debu dan gas berbahaya, sehingga meningkatkan kualitas udara. E. Menyediakan sumber daya alam. Pohon menghasilkan bahan baku seperti kayu, getah, buah, dan minyak atsiri yang mendukung berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, kehutanan, dan industri. 4. Implementasi gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia. A. Partisipasi pemerintah. Setiap tahun, pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan kegiatan HMPI dengan melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, pelajar, dan komunitas lingkungan.
Kegiatan ini seringkali melibatkan penanaman massal di daerah-daerah kritis, seperti lahan tandus, bantaran sungai, dan wilayah rawan longsor. B. Peran komunitas dan lembaga swadaya masyarakat, LSM. Banyak komunitas dan LSM yang mendukung HMPI dengan mengadakan kampanye penanaman pohon, edukasi lingkungan, dan program pelestarian hutan. Mereka juga berperan dalam memastikan keberlanjutan pohon yang telah ditanam. C. Pelibatan generasi muda. HMPI sering dijadikan momen untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Melalui kegiatan seperti penanaman pohon di sekolah atau pelatihan ekologi, anak-anak dan remaja diajak untuk menjadi agen perubahan dalam pelestarian lingkungan. D. Kolaborasi dengan sektor swasta. Banyak perusahaan yang mendukung gerakan menanam pohon melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Mereka mendanai proyek rebusasi atau menyediakan bibit pohon untuk ditanam di wilayah yang membutuhkan. 5. Tantangan dalam pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia. Meskipun gerakan ini memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: A. Keberlanjutan pemeliharaan pohon. Menanam pohon bukanlah akhir dari tugas, melainkan awal dari tanggung jawab jangka panjang. Seringkali, pohon yang telah ditanam tidak dirawat dengan baik, sehingga tidak tumbuh optimal atau bahkan mati. B. Kesadaran masyarakat yang masih rendah. Tidak semua masyarakat memahami pentingnya menanam pohon dan dampaknya terhadap lingkungan. Edukasi yang konsisten diperlukan untuk meningkatkan kesadaran ini. C. Alih fungsi lahan. Kegiatan penanaman pohon seringkali terganggu oleh alih fungsi lahan untuk kepentingan industri, perkebunan, atau pemukiman, yang justru merusak lingkungan. D. Kurangnya koordinasi antar stakeholder. Terkadang, kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait menyebabkan pelaksanaan HMPI tidak berjalan optimal. 6. Upaya mengoptimalkan gerakan menanam pohon. Untuk memastikan keberhasilan HMPI, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: peningkatan edukasi dan kampanye lingkungan. Pemerintah dan organisasi lingkungan perlu mengedukasi masyarakat secara terus-menerus tentang pentingnya menanam pohon melalui media, sekolah, dan komunitas. Pemantauan dan pemeliharaan pohon. Program pemantauan dan pemeliharaan pohon yang telah ditanam harus menjadi prioritas agar hasilnya berkelanjutan. Perlindungan hutan yang ada. Selain menanam pohon baru, penting juga untuk melindungi hutan yang masih ada agar tidak dirusak atau dialihfungsikan. Kerjasama dengan semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas internasional diperlukan untuk mempercepat rebusasi dan pelestarian lingkungan. Kesimpulan, Hari Menanam Pohon Indonesia adalah momen penting untuk mengingatkan masyarakat akan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui gerakan ini, Indonesia berupaya mengatasi tantangan perubahan iklim, memperbaiki kualitas lingkungan, dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Penanaman pohon bukan hanya tindakan simbolis, tetapi juga langkah nyata untuk melindungi bumi dan generasi mendatang. Dengan kolaborasi yang kuat, edukasi yang berkesinambungan, dan komitmen dari berbagai pihak, tujuan dari Hari Menanam Pohon Indonesia dapat tercapai, membawa manfaat besar bagi lingkungan, ekonomi, dan kehidupan manusia.